Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Selamat merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, seorang imam. Mari pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan bangkit." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, seorang pengkhotbah yang ulung. Santo Dominikus, dalam kehidupan pewartaannya, dia tidak sekedar berkhotbah, tapi dia menghidupi apa yang dia sampaikan kepada orang lain, sehingga orang mau mendengarkan dia. Ini teladan yang sungguh luar biasa. Maka pertanyaan buat kita renungkan masing-masing. Apakah dalam kehidupan ini kita juga mau melakukan apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu dengan keikhlasan hati atau tidak? Jangan sampai kita hanya memaksa orang lain menuruti apa yang menjadi kehendak dan pikiran kita, tanpa melakukan apa yang kita sampaikan itu dalam kehidupan kita. Maka orang tidak menghargai kita. Kalau kita berkhotbah dan kita melakukan apa yang kita khotbahkan, saya sangat yakin orang akan melihat dan melakukan seperti yang sudah kita katakan dalam kehidupan ini. Ini yang dilakukan oleh Santo Dominikus. Dia seorang pengkhotbah yang sungguh luar biasa. Kemana-mana dia mewartakan sabda Tuhan dan membawa semakin banyak jiwa untuk percaya kepada Tuhan. Khotbahnya direalisasikan dalam kehidupan nyata. Maka mari kita juga berjuang sebagai orang tua. Kita menasihati anak kita. Dan kita berjuang untuk menghidupi apa yang sudah kita sampaikan. Nasihat-nasihat baik yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita berjuang untuk menghidupinya. Seperti dalam bacaan Injil hari ini. Yesus tidak hanya berkhotbah, tapi Yesus demi keadilan sesuai dalam bacaan Injil pada hari ini, dia tidak mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Sungguh luar biasa. Dia mengajarkan keadilan, ketaatan terhadap pemerintah bagi orang lain. Dia juga melakukan apa yang menjadi kewajibannya.
teladan yang sungguh luar biasa dari Santo Dominikus dan dari pribadi Yesus yang Santo Dominikus ikuti. Kita tahu siapa Yesus. Kita mengakui Dia sebagai Allah dan Tuhan kita. Dia sudah melakukan kewajibannya. Mari, sebagai umat beriman, kita juga patut melakukan kewajiban kita sebagai orang-orang beriman. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkatilah orang-orang yang masih bekerja hingga saat ini. Berikanlah mereka rezeki yang secukupnya. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Berkati kami dan keluarga kami di mana saja mereka berada. Tuhan, semoga dalam situasi sesibuk apapun, kami tetap datang untuk berjumpa dengan Engkau dan menimba kekuatan baru yang berasal daripadamu. Berkati juga orang-orang sakit dengan harapan akan kesembuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.